Ya, sama nanti berarti kalau kita co-host kita boleh merekam ya, Bu? Tuh di atasnya. Ini Mbak, saya dari pagi nggak bisa ini, Zoom itu nggak bisa kamera ya. Nggak boleh kelihatan, Bapak mah. Itu yang hitam-hitam tuh ini ya kayaknya bagian dari Zoom-nya Zoom-nya katanya itu ya. apa tuh belum di. Itu kayaknya dari sononya ya? Panel Zoom-nya bukan? Oh iya, Iya, karena kayak... masih di waiting room katanya. Masih Hah? banyak yang belum di admit ya. Iya, ini mau di-admit nggak nih? Dimasukin Ya udah sekarang masukin nggak? aja lah. Kalau ini Masukin udah ya, oke. tapi ini share screen-nya masih tetap. Mau dimatiin atau nggak? Biarin aja ya, saya admit aja ya. Iya, iya. 1, 2, 3. Kalau di sini kelihatan dari ini tulisan waiting room, sekian people, berapa ini? Iya. Masih di waiting room. Dah, udah masuk semua. Nanti harusnya hilang kalau udah semua masuk gitu. Lagi itu ngefek ya? Baru tahu. Lagi. Lihatinnya udah ya? Oh iya, berkurang. 3, 2 orang lagi. Oke, udah join. Oke, udah masuk semua. Oke ya. Oke, adik-adik semua, namanya tolong diganti ya. Yang belum. Yang namanya belum ada NISN-nya, HP tolong sudah diganti. flight mode. Putri Indriani, Rafif Robani, Tiara Andamari. Itu tim juri. Tim teknis itu ya. Yang tim teknis pakai NIM. Oke, dikit. Sebentar. Saya unstable. Oke. Sudah ready ya, Pak? Operator sudah ready, Bu April. Oke. Nanti saya minta tolong co-host untuk ini ya, admit kalau masih ada yang mau masuk. Oke, kita mulai aja ya. Sekarang udah waktunya, sudah jam 15 lewat 10 menit. Bentar ya. Oke, kita mulai saja ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, hari ini kita bertemu. Selamat datang semuanya. Kita bertemu di sini di technical meeting menjelang KSN kita yang sebentar lagi. Namun sebelumnya, selama kegiatan technical meeting ini, mohon di mute ya suaranya biar tidak mengganggu karena nanti kita akan ada penjelasan-penjelasan yang cukup penting yang berkaitan dengan KSN bidang astronomi ya. Oke, mari saya mulai saja ya untuk menghemat waktu. Saya akan share screen. Oh ya, maaf dulu ya sebelumnya. Dan kalau lupa nih penting. Harus memperkenalkan diri dulu ya. Oke, saya Aprilia. Jadi di sini hadir di antara kita itu hadir juri-juri untuk bidang astronomi. Jadi yang namanya tidak ada nomor peserta itulah juri-juri dan
narahubung dan dari Puspresnas. Jadi sini sudah banyak nih yang hadir. Saya sendiri Aprilia, nanti ada Pak Irfan, Pak Iqbal, Bu Luki, Bu Hesti, Pak Radiman, Pak Giza, Pak Yayan. Oh mungkin kalau disebutin satu-satu banyak ya. Pak Evan nanti ya. Nah, itu. Oke, mari saya mulai lagi. Saya share screen sekarang. Oke, udah kelihatan? Kelihatan ya? Oke ya, saya mulai saja ya. Oke, nah beberapa hari lagi, mulai tanggal 12 Oktober sampai 16 Oktober, akan diadakan kompetisi sains nasional secara daring untuk semua bidang, dan di sini kita berkumpul untuk mendengarkan technical meeting di bidang astronomi. Di sini peserta dari KSN bidang astronomi adalah 99 siswa dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan sudah pada hadir semua di sini menghadiri technical meeting. Harap diperhatikan ya, ini penting untuk karena berhubungan dengan KSN nanti. Oke, nah di sini tadi ya peserta KSN dari astronomi itu ada 99 siswa. Dan seperti di selalu yang ada dari PPN kita ya, bahwa di sini kita berprestasi dari rumah dan jujur itu juara. Jadi dalam keadaan situasi sekarang, KSN seperti halnya juga KSNP diadakan daring, diadakan dari rumah ataupun dari tempat masing-masing di Anda, di tempat kalian semua. Dan kalau kalian berada pada suatu tempat bukan di rumah, tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ada. Nah, ketika KSN ini sebelumnya juga sering diingatkan bahwa tetap akan ada fakta integritas ya. Dan sekarang fakta integritasnya disertai dengan surat pernyataan siswa. Dan ini hal penting pertama yang harus diingat, Anda harus ada fakta integritas dan surat pernyataan siswa baru bisa ikut ya. Nah, baru bisa mengikuti KSN bidang astronomi. Ini catatan saja, jadi ini berdasarkan juga waktu KSNP kemarin, bahwa ada hal-hal di mana harus diperhatikan untuk fakta integritas dan surat pernyataan siswa ini. Hati-hati ketika file korupsi, jadi ini tetap harus dikirim ulang. Kalau fakta integritasnya tidak diisi, sudah diupload gitu ya dalam bentuk format PDF, tapi kosong, maka tidak akan diterima. Dan fakta integritas harus diupload, diunduh, paling lambat deadline-nya adalah 10 Oktober 2020. Berikutnya lagi, nah, di mana lembar fakta integritas ini bisa diperoleh? Di sini ada laman dari Puspresnas. Nanti juga mungkin kalian juga sudah tahu ya informasi ini. Di sini ketika kita klik ini alamat ini, maka akan ketemu tulisan tentang ini ya KSN, dan paling bawah kira-kira seperti ini, di mana kita bisa mengunduh buku pedoman dan fakta integritas. Kita lihat fakta integritasnya. Ya, fakta integritas di sini isinya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi ada fakta integritas siswa, mudah-mudahan kelihatan ya, kecil ya. Fakta integritas siswa, dan sini ada surat pernyataan siswa yang harus kalian baca dengan seksama, kalian isi, dan jangan lupa bagian bawah ada dari pengetahui persetujuan dari orang tua, dan sini ada tanda tangan, ada yang tanda tangan kalian yang harus di atas materai 6.000. Ada 2 di sini ya, perhatikan ada 2. Kemudian lagi, nah ini tadi ya diisi dengan lengkap, kemudian di upload ke laman sesuai petunjuk nanti ya. Intinya jangan lupa hal-hal yang harus kalian isi. Di sini juga ada buku pedoman KSN 2020.
kalian harus membaca dengan seksama ya buku pedomannya. Di situ ada berbagai syarat-syarat yang harus diperhatikan, yang mungkin tidak akan disebutkan lagi dalam ketika Anda tes nanti. Jadi benar-benar harus dibaca. Di dalam buku pedoman itu berbagai macam informasi. Informasinya contohnya adalah jadwal pelaksanaan dari KSN ini sendiri. Khusus untuk bidang astronomi, kita punya jadwal hari ini, kemudian Senin sampai Jumat. Nah, perhatikan di sini ya, Anda semua sebagai peserta harus hadir di jam-jam ini. Di pembukaan Senin, kemudian ini yang kita mulai tesnya. Ya, lihat ini ya, di hari Selasa pagi, WIB. Ini WIB semua ya, perhatikan. WIB. Nah, nanti ronde teori, kemudian ada workshop, kemudian hari berikutnya ada ronde analisis data, malamnya ada ronde observasi. Nah, setelah itu kalian selesai tesnya, tinggal deg-degan ya menunggu bagaimana penjurian dan berakhir di Jumat malam penutupan plus disertai dengan pengumuman pemenang. Nah, nanti setiap bagian-bagian ini akan ada dijelaskan oleh Bapak Ibu juri setelah ini ya. Perhatikan ya sekali lagi ini WIB ya, WIB. Nanti akan ada pengaturan mengenai yang ronde observasi yang malam. Tenang saja yang bagian timur kalian tidak akan sampai tengah malam ya, nanti diatur. Nah, di sini juga di buku petunjuk juga ada mekanisme proctoring atau pengawasan selama ujian. Nah, ini karena kita daring, pelaksanaannya menurut informasi yang saya terima, ada yang di rumah, ada yang di mana, di satu tempat, di fasilitasi sekolah, semuanya harus mengikuti mekanisme proctoring yang ada di buku petunjuk. Dibaca dengan teliti. Kalau kita lihat di sini, bahwa kita membutuhkan 2 gadget. Nanti detailnya akan dijelaskan ya, di bagian setelah saya. Ada 2 gawai yang harus digunakan, dan lihat ini ya, kira-kira skemanya seperti ini. Ada di sini yang gawai ini adalah untuk zoom-nya dan ini untuk bagian yang tesnya. Detailnya nanti ya akan dijelaskan. Kemudian juga ada aturan tambahan untuk setiap ronde. Nah, mumpung saya masih ingat, ini kegiatan tes ini akan berlangsung berjam-jam lama ya. Aturlah supaya harap diatur selama kegiatan ini, tes ini, kalian tidak beranjak dari tempat duduk, ya. Berikutnya lagi, di dalam buku petunjuk juga, buku panduan juga ada ini apa? Olimpiade Sains tingkat internasional. Nah, salah satu tujuan diadakannya KSN ini adalah kita para siswa yang terpilih nanti akan berkesempatan untuk mengikuti Olimpiade Internasional. Mudah-mudahan tahun depan semua kembali normal sehingga kegiatan International Olympiad on Astronomy and Astrophysics atau IOAA yang akan diadakan tahun depan di Bogota, Kolombia bisa terlaksana. Jadi kalau yang akhirnya menjadi tim nasional, kita akan ke sana. Mungkin sekitar bulan September 2021 ya. Nah, terakhir nih. Di sini tadi ya ada berbagai ronde. Nah, setelah saya nanti akan ada Bapak Ibu juri yang akan menyampaikan penjelasan lebih detail mengenai 1. Ronde teori oleh Pak Irfan Hakim. 2. Ronde analisis data oleh Pak Iqbal. Setelah kedua ini akan ada video keterangan menjelaskan tentang ronde teori dan analisis data ini yang nantinya nanti dibawakan oleh Ibu Luki.
Terakhir, kita akan mendengarkan penjelasan tentang ronde observasi dan workshop oleh Pak Evan. Kalau yang ronde teori, ronde analisis data itu seperti KSNP mungkin pelaksanaannya, namun ada yang baru ya, ronde observasi. Ini juga penting harus diperhatikan. Nanti yang membawakan Pak Evan dan tim juri di bagian observasi. Demikian dari saya kira-kira seperti itu. Nanti langsung akan diteruskan oleh Pak Irfan. Kalau Anda ada pertanyaan, kalau kalian ada pertanyaan, silakan ditulis di chat ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan setelah ini silakan Pak Irfan. Silakan Pak Irfan Hakim. Baik, terima kasih Bu Aprilia. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para Bapak, Ibu, dan teman-teman tim juri, kemudian dari narahubung dan staf PTN, dan tidak lupa tentu anak-anakku atau adik-adikku, para peserta KSN Astronomi tahun 2020 ini. Saya akan menyiapkan slide penjelasan tentang tidak hanya ronde teori, karena saya diamanahi sebagai koordinator ronde teori, tapi juga sistem tes. Karena kebetulan saya juga yang mengentry soal-soal, khususnya ronde teori dan ronde analisis data. Mungkin nanti ada penjelasan yang overlap dengan analisis data, tapi nggak mengapa, karena dibutuhkan nanti ada penjelasan yang lebih detail dari Pak Iqbal sebagai koordinator analisis data. Kita tunggu persiapan dari operator. Mohon di-share di slideshow ya Pak ya. Baik, apakah sudah jelas kelihatan? Sudah jelas ya? Sudah. Oh, baik. Baik, jadi sistem tes dan ronde teori ini akan saya jelaskan di rangkaian slide berikut ini. Next. Nah, sistem tes ini ada di dalam website yang dulu adik-adik peserta ikuti pada masa KSN tingkat provinsi. Jadi alamatnya sama ya, alamatnya sama. Nah ini sebenarnya adalah sistem untuk pembelajaran dan tes, tetapi juga sekaligus karena di situ ada account, jadi pendataan peserta itu juga di alamat ini, termasuk juga upload fakta integritas. Nah, sebagai sistem data siswa itu sebenarnya tidak murni ada pada penanggung jawab soal di setiap bidang, termasuk saya. Nah, saya berterima kasih dibantu oleh narahubung untuk bidang astronomi, namanya Mbak Safira ya. Jadi kalian rasanya sih sudah tergabung di WA Group. Nah, jadi yang paling fokusnya tugas saya terutama di penyiapan laman soal di website ini. Nah, sedikit berbeda dengan KSNP, untuk KSN ada proctoring seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Aprilia. Nah, untuk soalnya sendiri di website yang tadi saya sebutkan, bisa dibaca di layar, sedangkan proctoring menggunakan aplikasi Zoom. Nah, detailnya seperti apa nanti di slide berikutnya. Nah, untuk soal di ronde observasi, karena kekhasan astronomi kita upayakan pertahankan walaupun via daring seperti ini, itu adalah via aplikasi Zoom. Tetapi pada dasarnya nanti website yang ada tercantum di sini ini semacam pintu untuk nanti diberikan link di situ. Nah, kemungkinannya tidak akan bergeser seperti yang ada di laman saat ini, statusnya juga tercantum di situ walaupun tidak bisa dilihat langsung oleh siswa. Tapi intinya adalah bahwa ada satu pintu
untuk ke semua ronde. Dalam hal ini adalah website KSN. Next, slide berikutnya. Mohon ditunggu sebentar. Baik, nah ini adalah sarana standar yang diharapkan disiapkan, tentu dengan kebutuhannya masing-masing. Kalian bisa menggunakan PC, dalam hal ini termasuk tipe desktop yang menggunakan pasokan listrik PLN, atau laptop yang perlu dicas baterainya begitu, tetapi kalaupun mati listrik dari PLN apabila status baterai masih banyak, ya insya Allah nggak terlalu bermasalah. Kemudian perlu smartphone atau ponsel pintar. Nah ini juga sama, memanfaatkan sistem baterai begitu, jadi perlu diantisipasi ini pasokan dayanya, dan kemudian sambungan internet, mungkin perlu connect ke sarana internet entah milik sendiri atau mungkin yang ada di sekitar yang bisa diakses atau diizinkan untuk diakses. Termasuk ini saya beri tanda kurung pulsa itu maksudnya dalam keadaan yang paling buruk, misalkan ketika internet putus dan kemudian tidak terkoneksi, maka masih ada mekanisme telekomunikasi yang tidak memanfaatkan paket data. Jadi mungkin bisa kontak ke narahubung atau bagaimana, itu yang saya maksud itu seperti itu. Nah, tentu kita tidak berharap sampai saluran telekomunikasi sekalipun untuk bertelepon tanpa internet mati gitu, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, jadi ini sarana standar yang kita harapkan disediakan dan ini tercantum di buku panduan. Berikutnya. Nah, dari pengalaman beberapa juri berdiskusi bahwa aplikasi video conference itu seringkali apabila dipakai dalam durasi yang panjang, itu boros sekali untuk menampung memori dan kemudian juga cepat panas. Itu yang kami khawatirkan ketika aplikasi Zoom berbarengan dijalankan di desktop atau di laptop gitu. Nah, gambar ini menjelaskan ini yang sangat kami harapkan, kami rekomendasikan untuk dilakukan, yaitu untuk ronde teori dan analisis data misalkan silahkan gunakan desktop atau laptop. Saya sarankan bahkan laptop. Ya, untuk menjaga dari mati listrik. Akseslah website KSN tersebut. Nah, kebutuhan kita mengakses itu bisa sampai 4 jam, belum dihitung persiapan sebelumnya dan sesudahnya. Jadi misalkan ngecas atau apa begitu ya. Nah, sedangkan untuk proctoring atau pengawasan, gunakanlah smartphone, ponsel pintar. Jadi di sana bisa di-install aplikasi Zoom, untuk proctoring, untuk pengawasan, untuk ronde teori dan analisis data. Sekali lagi, ini untuk proctoring atau pengawasan, untuk teori dan analisis data. Baik, yang berikutnya, di slide berikutnya. Nah, kalian juga bisa baca di buku panduan bahwa diharapkan seperti ini, secara teknis yang kalian siapkan, ponsel atau HP ya, kebanyakan kita banyak menyebutnya HP, hadapkan ke layar komputer. Kira-kira jaraknya maksimal 1,2 meter. Berikutnya. Nah, ini diharapkan untuk tertibnya ya, tertibnya pelaksanaan menjawab soal tes ronde teori dan analisis data, mohon tidak gunakan headset, earphone, ya piranti bantu untuk gadget yang biasa juga digunakan disambungkan ke komputer ya, termasuk juga suara speaker atau pelantang ya istilah lainnya dari komputer itu di off saja.
Nah, alat ini, headset ataupun earphone ini kan tentu ada ujung-ujungnya ya. Salah satu ujungnya untuk keperluan telinga kita, satu lagi disambungkan ke alat ya, ke komputer misalkan. Nah, makna dari tidak memakai headset, tidak memakai earphone itu kedua ujungnya jangan disambungkan gitu. Jadi tidak hanya tampak bahwa kalian tidak memakai, tapi juga memang tidak disambungkan, ya. Mengingat kalau disambungkan dan tidak dipakai, tidak dipasangkan di telinga, bisa dipasang volumenya maksimum dan kedengaran, gitu ya. Jadi intinya seperti itu, ya. Ujung ke ujungnya tidak menyambung ke peralatan apapun atau ke telinga, begitu ya. Berikutnya, nah. Intinya adalah kerjakan soal itu hanya website yang diperintahkan. Jadi alamat itu saja yang digunakan. Alamat website itu tentu menggunakan browser, jadi hanya satu alamat saja yang diakses. Jadi tidak ada aplikasi chat misalkan yang bisa diakses menggunakan web. Atau aplikasi chat yang di komputer juga bisa diinstal. Itu dilarang untuk digunakan. Next. Kesimpulannya adalah kalau kita screenshot hanya inilah yang website yang dibuka. Kalau kalian bidang astronomi nanti login untuk bidang astronomi ya seperti ini. Ini saya beri contoh screenshotnya. Next. Nah, tadi tentang proctoring menggunakan Zoom, Zoom-nya ada di smartphone. Mohon disiapkan untuk diinstal. Statusnya adalah mikrofonnya on, kameranya on. Ya, kemudian mohon tidak menggunakan virtual background. Ya, jadi none saja, itu ada pilihan pojok kiri yang hitam itu ada tulisan none. Kemudian tidak menggunakan headset, earphone dan ringtone ya, dibuat silent atau getar begitu ya. Jadi supaya benar-benar berkonsentrasi untuk mengerjakan soal. Next, berikutnya. Nah, karena durasi kita ronde yang paling lama itu 4 jam, kira-kira seperti inilah kebutuhan kalau kita menggunakan komputer, dalam hal ini laptop misalkan, yang menggunakan baterai, kebutuhannya ditaksir ya kira-kira untuk 5 jam. Mohon disiapkan termasuk untuk smartphone atau ponsel pintar juga demikian. Mohon sebelum ronde dimulai itu sudah 100% lah gitu. Berikutnya. Nah, karena saya yang menyiapkan delivery dari sistem soalnya untuk ronde teori dan analisis data, ini saya jelaskan dari sekarang saja perbedaannya antara ronde teori dan analisis data dari sisi durasi. Memang yang paling lama adalah teori 4 jam, analisis data 3,5 jam. Kemudian jumlah soal sedikit berbeda, 7 untuk teori, analisis data 2 soal. Sesinya berurutan ya, 7 sesi berurutan, demikian juga analisis data. Nah, untuk KSN ini berbeda dengan KSN tingkat provinsi. Untuk ronde teori tidak lagi ada upload file ya. Kemudian untuk analisis data dapat mengupload file di dalam sesi. Nanti detailnya Pak Iqbal akan menyampaikan. Berikutnya, nah ini yang terakhir ya, persamaannya mungkin kalian bisa lihat selain item yang di sini ya. Kalau tadi perbedaannya jangan lupa juga perbedaan tanggal ya, jangan sampai salah itu. Ya, ronde teori itu tanggal 13 ya, hari pertama, sedangkan analisis data tanggal 14. Persamaannya ronde teori mulainya jam 7 pagi WIB, analisis data juga sama, mulainya untuk WIB jam 7 pagi. Kemudian seperti biasa yang pernah kita lakukan di KSN tingkat provinsi, ada kotak isian, di situ ada editor untuk matematika, nanti ada penjelasan di video yang dibuat oleh Bu Luki. Kemudian ternyata bisa copy paste dari tabel Excel atau Calc misalkan dan sejenisnya.
Kemudian ada pembatasan waktu dan hitung mundur. Saya kira demikian dari saya. Slide terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol semasa pandemi global ini. Mudah-mudahan sukses di tangan kita semua. Demikian dari saya kembalikan ke moderator atau ke Bu Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Irfan Hakim. Lanjut kita ya Pak Iqbal. Silakan Pak Iqbal. Ya, terima kasih Bu April. Oke, screen. Oke, ya. Udah kelihatan slide-nya? Sudah. Sudah, oke. Ya, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal oleh Bu April dan Pak Irfan tentang tata cara pelaksanaan KSN daring ya. Kalau tadi Pak Irfan menjelaskan tentang ronde teori, saya akan menjelaskan tentang ronde analisis data gitu ya. Ya, analisis data sudah disebutkan tadi ada 2 soal esai dalam 2 sesi berurutan. Ada 2 soal analisis data. Lama waktu yaitu 210 menit atau 3,5 jam. Nah, itu dibagi 2. Yaitu soal pertama dengan waktu adalah 2 jam 15 menit. Dan soal kedua itu 1 jam 15 menit. Di sini. Kalau tadi ronde teori tidak ada upload file, tapi dalam ronde analisis data sekarang bisa upload file di sini. Karena nanti ada permintaan misalnya perhitungan, data atau plot semacam itu yang kalian sudah persiapkan sebelumnya, kertas dan penggaris dan lainnya yang diperlukan, lalu nanti dikerjakan, lalu nanti setelah menjelang selesai bisa di-upload. Jadi lama waktu 2 jam 15 menit ini adalah lama waktu pengerjaan soal dan upload file. Ya, mohon diingat. Seperti itu. Jadi nanti ada tersedia kotak isian, yaitu sarana penulisan persamaan matematika dan pengerjaan dan proses menjawab seperti itu. Lalu tiap sesi dibatasi waktu tadi 2 jam 15 menit dan 1 jam 15 menit. Dan ada hitungan mundur di tiap laman sesi. Nah, ini yang penting. Jawaban soal 1 hanya diupload dalam rentang waktu soal 1. Seperti itu. Dan jawaban soal 2 hanya diupload dalam rentang waktu soal 2. Jadi, kami tidak akan mengkoreksi jawaban soal 1 yang diupload pada soal pada sesi soal 2 seperti itu ya. Seperti itu. Ini mohon diingat. Jadi rentang waktu setelah 2 jam di soal yang pertama ada waktu 15 menit itu untuk persiapan foto atau scan dan upload seperti itu. Lalu begitu juga yang soal 2. Lalu ikuti petunjuk dalam permintaan soal, apa yang harus dilakukan, ada berapa stepnya, silahkan dilihat. Nah, pengecualian untuk ronde analisis data, silakan menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk membantu perhitungan. Tapi jawaban tanpa langkah pengerjaan tidak akan dinilai. Kalian bisa menggunakan pakai Excel, berbagai ada, tapi stepnya harus dikerjakan, dituliskan, entah dalam lembar kotak untuk pengisi jawaban dalam website atau dikerjakan di kertas seperti itu. Atau dikerjakan di kertas seperti di scan. Bentar Pak Iqbal. Ya. Oke, silakan. Oke, ya. Terima kasih, Mbak April. Jadi seperti itu. Silakan menggunakan aplikasi tadi kalkulator atau Microsoft Excel untuk membantu perhitungan
karena nanti ada data yang cukup banyak, tapi yang diminta adalah jawaban dengan langkah pengerjaan. Jawaban tanpa langkah tidak akan dinilai. Begitu untuk ronde analisis data. Oke, mungkin sekian dari saya. Selamat mengikuti KSN 2020. Semoga bisa dikerjakan dengan baik, dengan jujur, dan semoga hasilnya bisa mendapat hasil yang baik. Jangan lupa berdoa. Terima kasih Bu April. Sekian dari saya. Terima kasih Pak Iqbal. Itu banyak pertanyaan nanti ya jawabnya ya. Silakan. Oke, berikutnya akan ditampilkan video ya mengenai KSNI. Bagaimana nama jawabnya nanti ya. Sebentar, saya setting dulu. Bentar ya. Sebentar ya. Dari Bu April aja ya, dari Bu April. Ya, dari saya. Sebentar. Oke, saya share screen lagi. Bentar ya. Oke, ini adalah video, tolong diperhatikan mengenai nanti apa ya, bagaimana ya sistemnya. Oke, silakan diperhatikan. Sebentar, suaranya nggak keluar ya. Udah, oke. Sebentar, saya cek dulu. Suaranya terdengar tadi? Enggak. Coba ya, saya tes lagi. Nah, itu suaranya terdengar tidak? Belum ada. Belum. Belum ya? Komputer sound-nya dicek sudah belum, Bu April? Komputer sound sudah maksimum ya. Di checklist itu yang kiri ya, pas share screen. Oke, sebentar ya. Checklist yang kiri. Share komputer sound. Di close dulu ini share screen-nya mungkin Oke. baru nanti. Yang sebentar. Ada share computer sound di bawah kiri. Bawah kiri ya. Share computer sound. Bawah kiri, share computer sound. Sebentar ya. Jadi setelah klik share, nanti ada muncul layar, nanti ya pilihan screen, presentation atau apa, nanti di sebelah kiri bawah tuh ada share computer sound. Share computer sound. Oke, bentar. Pak Evan, mohon Pak Evan yang ini. Oh, mau dari operator di sini? Atau operator aja? Ya. Oke, operator aja ya. Juga. Oke, silakan. Switch sekarang operator saja mungkin. Bagaimana operator, sudah siap? Halo teman-teman, pada video ini saya akan menunjukkan Suaranya jelas ya? bagaimana mengakses dan menjawab soal KSN bidang astronomi untuk ronde teori dan analisis data. Pertama-tama, silakan kunjungi halaman website berikut. Kemudian, kalian dapat login dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan. Jika terdapat kendala, segera hubungi narahubung. Setelah login, kalian akan masuk pada halaman beranda atau dashboard sebagai berikut. Pilihlah bidang astronomi sebagai bidang kompetisi yang kamu ikuti. Scroll halaman ke bawah, lalu pilih bidang astronomi.
klik tombol masuk. Selanjutnya, kamu akan tiba pada halaman course astronomi atau kursus astronomi. Bacalah petunjuk dengan baik. Jangan lupa untuk mengunggah fakta integritas dan surat pernyataan sebelum 6 Oktober 2020 pukul 23.59. Fakta integritas harus sudah tuntas sebelum 10 Oktober. Untuk submit, kamu dapat klik tulisan berikut. Jangan lupa bahwa pada saat lomba, kamu harus bergabung pada Zoom video conference dengan cara klik tautan Zoom berikut ini. Hidupkan kamera video dan matikan mikrofonmu pada aplikasi Zoom. Selanjutnya, kita akan mencoba mengakses soal. Yang pertama yaitu soal ronde teori. Untuk mengakses soal, kamu dapat klik tulisan soal. Contohnya, soal simulasi 1. Lalu klik tombol berikutnya, dan klik mulai. Bacalah petunjuk dan soal dengan baik. Untuk menjawab soal ronde teori, kamu dapat mengetik jawaban pada kotak teks yang disediakan sebagai berikut. Ingat bahwa pada ronde teori tidak ada fitur upload atau unggah file. Untuk menuliskan persamaan atau formula pada kotak teks, terdapat 3 cara. Yang pertama, kamu dapat ketik layaknya penulisan pada kalkulator. Contohnya, kita ingin menjawab persamaan hukum Kepler, yaitu A pangkat 3, P pangkat 2, sama dengan GM dibagi 4 Pi kuadrat. Jika sudah selesai, kamu dapat klik tombol mengakhiri tes ini. Untuk kembali menjawab, kamu dapat klik tombol kembali menjawab soal, atau jika sudah selesai, kamu dapat klik menyimpan semua jawaban dan mengakhiri tes. Kamu akan melihat review dari jawaban kamu, lalu klik finish review. Setelah finish review, kamu dapat melanjutkan ke soal berikutnya dengan kembali ke halaman course view sebagai berikut. Cara kedua untuk menjawab soal yaitu dengan menggunakan fitur Math Type. Untuk memunculkan tombol Math Type, klik tombol ekspansi berikut. Klik tombol Math Type. Misalnya, kita ingin menuliskan formula persamaan hukum Kepler. Setelah mengetik formula, klik tombol OK, maka formula akan berpindah ke kotak teks. Cara lain menuliskan persamaan dengan MathType yaitu dengan menggunakan fitur mode tulisan tangan. Klik tombol berikut, lalu kamu dapat menuliskan persamaan dengan tulisan tangan. Pastikan tulisan kamu terbaca dengan jelas. Tulisan tanganmu akan terbaca di sini. Jika sudah benar, maka klik OK. Kamu juga dapat mengoreksi formula dengan cara double klik persamaan tersebut. Cara ketiga untuk menulis persamaan yaitu dengan menggunakan fitur LaTeX. Untuk menuliskan persamaan dengan fitur LaTeX, maka awali persamaan dengan simbol garis miring dan kurung buka. Lalu ketikkan persamaan. Misalnya, jangan lupa untuk mengakhiri persamaan dengan garis miring dan kurung tutup. Klik akhiri tes. Kita dapat lihat review penulisan LaTeX sebagai berikut. Klik finish review. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara mengakses dan menjawab soal pada ronde analisis data.
klik soal. Klik tombol mulai. Bacalah petunjuk dan soal dengan baik. Untuk menjawab soal analisis data, kamu dapat mengetikkan jawaban pada kotak teks yang disediakan dan juga mengunggah atau mengupload file pada kotak berikut ini dengan cara menggeser dan meletakkan file di sini atau memilih file pada tombol berikut. Setelah menulis jawaban, kamu dapat klik tombol mengakhiri tes ini, menyimpan semua jawaban dan mengakhiri tes, klik konfirmasi, dan klik finish review. Selanjutnya, kamu dapat kembali ke halaman course untuk mengerjakan soal lainnya. Sekian video tutorial untuk mengakses dan menjawab soal KSN Ronde Teori dan Analisis Data. Selamat berlomba! Oke, demikian video tutorial KSN. Nanti akan kami share video ini ke WA grup kalian ya. Oke, berikutnya ini penjelasan dari Pak Evan tentang ronde observasi dan workshop yang akan diadakan nanti. Ini juga penting karena ini yang pertama kali ya. KSNP waktu itu belum ada dan ini yang berbeda dari KSNP. Silakan Pak Evan. Terima kasih Bu April. Saya akan share screen ya. Oke, semoga bisa terlihat. Apakah ada sesuatu yang menghalangi pandangan di layar? Tidak ada. Nggak ada? Oke, sip. Jadi, saya mulai ya. Di sini akan ada technical meeting untuk 2 kegiatan. Yang pertama adalah workshop, satu lagi adalah ronde observasi. Workshop dan ronde observasi ini sangat terkait. Kita mulai dari workshop terlebih dahulu. Pertama, untuk workshop, harap diingat-ingat workshop ini hari Selasa, tanggal 13 Oktober. Kira-kira pekan depan ya. Ini dilaksanakan siang hari, jam 13. Jadi setelah paginya kalian melakukan ronde teori, siangnya kita melakukan workshop. Perhatikan jamnya ya untuk WIB, WITA, maupun WIT. Untuk teman-teman, mungkin kalau tidak mencatat, bisa juga untuk share screen, karena nanti informasinya ada banyak. Bisa bisa screenshot atau print screen ya, karena informasinya ada banyak. Pertama untuk workshop, tadi sudah disebutkan, ini dilaksanakan hari Selasa, jamnya jam 1 sampai jam 3 siang, waktu Indonesia Barat. Kemudian, workshop ini dilakukan secara daring via Zoom, tidak menggunakan website Puspresnas. Untuk tautan workshop, nanti akan menyusul dibagikan melalui narahubung di grup WA ya. Nah, pada pelaksanaannya nanti di workshop, peserta akan masuk ke Zoom, kemudian akan dibagi menjadi 5 kelompok, masuk dalam 5 ruangan virtual. Di setiap ruangan itu akan didampingi oleh 2 juri. Kita di workshop melakukan apa? Kita akan membuat alat yang akan digunakan untuk ronde observasi. Jadi kan ada pertanyaan ya, apakah nanti ronde observasi akan menggunakan alat? Kita ada beberapa alat yang akan digunakan, di antaranya akan dibuat saat workshop. Jadi teman-teman ini harus serius saat membuat workshop ya. Jangan sampai kalau bikin alatnya nanti sembarangan, misalnya alatnya mencong-mencong, pas kalian lomba kesulitan sendiri karena alatnya kurang baik. Jadi tolong saat workshop dipersiapkan dengan baik ya. Nah, alat dan bahan untuk workshop ini disediakan oleh peserta masing-masing. Kemudian kita akan membuat alatnya bersama-sama saat workshop. Tidak diperkenankan bagi siswa untuk membuat alat di luar waktu workshop. Ya, nanti instruksinya akan diberikan saat workshop ya. Nah, disarankan selama workshop peserta menggunakan laptop atau PC yang dilengkapi dengan webcam. Tidak disarankan dengan menggunakan handphone. Walaupun kalau terpaksa misalnya tidak ada laptop ya silakan saja ya. Tapi kelemahannya kalau menggunakan handphone tentu layarnya kecil. Jadi mungkin teman-teman akan kesulitan saat diberikan instruksi. Misalnya, tolong sambungkan ini dan itu.
Mana yang disambungkan? Jadi kurang jelas karena layarnya kecil. Jadi sebaiknya menggunakan laptop ya. Nah, selama workshop, peserta tidak boleh keluar dari medan pandang kamera. Seperti sekarang saya ini, harus selalu kelihatan dari kamera. Tidak boleh keluar dari medan pandang. Oke ya. Jadi, tolong persiapkan di waktu tersebut, kalau bisa, sudah ke toilet sebelumnya. Untuk tidak keluar medan pandang ya. Nah, daftar alat dan bahan yang harus disiapkan peserta, ini ada 19 poin. Daftarnya selengkapnya bisa dilihat di tautan ini, bit.ly/workshop_KSN 2020. Ya, daftarnya lengkapnya ada di sana, tapi saya sebutkan di sini. Yang pertama ada benang kasur. Ini gambar hanya ilustrasi, jadi kalau teman-teman menemukan benang kasur merek lain, boleh, tapi kira-kira bendanya seperti ini ya. Jangka juga sama, ini ada jangka, warnanya terserah, mau yang tidak besi, mau yang plastik juga boleh, terserah ya. Ada benang kasur, ada jangka, ada lem kertas, ada selotip bening, kemudian ada aluminium foil, berukuran 5 x 5 cm. Jika kesulitan menggunakan aluminium foil, misalnya sulit mendapatkannya, bisa diganti dengan kertas metalik. Kertas metalik itu mirip seperti yang di tempat fotokopi itu, kalau untuk hiasan atau tugas sekolah, seperti ini, gambarnya di sebelah kanan ya. Bisa menggunakan kertas metalik yang warnanya silver. Oke ya, sama ukurannya 5 x 5 cm. Kemudian ada penghapus di sini. Ada sedotan yang lurus, kan ada sedotan yang bisa ditekuk ujungnya ya. Kalau bisa, kalian cari sedotan yang lurus. Sedotannya tidak perlu yang besar-besar, diameternya kira-kira cukup 4 mm saja. Ini disebutkan diameternya maksudnya agar teman-teman tidak perlu mencari yang ukuran sedotan yang besar sekali gitu. Kemudian di bawah ada busur derajat, jumlahnya 2 buah. Nah, busur derajat ini, tolong cari busur derajat yang dilubangi di tengahnya. Ada ya, jenis busur derajat yang di tengah itu ada lubang nih. Semisalnya kalian sulit untuk menemukan yang ada lubangnya, teman-teman bisa mencari busur derajat yang biasa, yang model plastik tipis itu, kemudian tolong dilubangi sebelum workshop. Bisa ya? Kalau kesulitan melubanginya, mungkin bisa minta bantuan orang tua sebelum workshop dimulai. Jadi kalau bisa, siapkan busur derajat yang lubangnya ada di tengah. Oke, 2 buah ya. Berikutnya adalah penggaris, panjangnya 30 cm. Terserah mau penggaris besi atau penggaris plastik seperti apa, terserah. Kemudian ada spidol. Usahakan spidolnya berwarna hitam. Jika tidak menemukan yang warna hitam, boleh menggunakan warna biru. Kemudian ada spidol papan tulis atau spidol whiteboard. Boleh yang marker, boleh yang tidak marker, terserah. Warnanya kalau bisa hitam atau biru. Jangan menggunakan warna lain, karena warna lain kurang jelas. Ya. Kemudian ada name tag. Name tag yang modelnya dijepit, jadi bisa dijepit di depan sini gitu ya. Jepit di baju misalnya. Name tag-nya berukuran berapa? Biasanya ukurannya standar ya, ini name tag. Jadi kalau teman-teman cari di tempat fotokopi atau di toko, ya kira-kira ukurannya hanya seperti itu saja. Kemudian ada gunting. Berikutnya adalah kardus. Kardus ukuran 20 x 20 cm. Ini kardusnya bebas. Mau kardus minuman, kardus mie, kardus apa aja boleh. Nanti tolong dipotong seukuran 20 cm x 20 cm. Oke ya. Berikutnya adalah paku. Paku ini 1 buah saja, tidak perlu menyiapkan 1 kg. Pakunya cukup 1, tapi pakunya yang panjang. Ya. Kira-kira panjangnya setidaknya 5 cm. Ada paku beton seperti ini yang panjangnya 5,5 cm. Kalau mau lebih panjang lagi boleh, tapi tentu jangan yang terlalu panjang ya. Kira-kira panjangnya sekitar 5 cm. Berikutnya adalah kertas HVS, kertas A4 biasa, sebuah lembar. Oke. Berikutnya adalah peniti atau jarum. Salah satu saja, boleh peniti, boleh jarum. Berikutnya adalah senter. Senter ini lengkapilah dengan baterai. Pastikan senternya bisa menyala. Jangan sampai ada senter, ada baterai, dicoba dinyalakan tidak bisa. Ya. Dicoba dulu untuk dinyalakan. Nyala lampunya putih atau sedikit kekuningan boleh. Tapi jangan warna lain. Kan ada senter misalnya ketika dinyalakan malah warna-warni, itu tidak boleh ya. Usahakan warna senternya putih
atau yang agak kekuningan juga boleh. Oke. Mereknya terserah, mau senternya kecil, mau senternya besar, terserah. Misalkan senternya cukup terang ya, jangan yang terlalu redup. Kemudian ada CD atau DVD. Fotonya yang di samping, pernah melihat ya teman-teman? Boleh yang baru, boleh yang bekas, terserah. Oke, itu untuk daftar barangnya. Sekali lagi, daftar barang bisa dilihat di tautan ini. Kemudian besoknya, keesokan harinya setelah workshop, kita akan melakukan ronde observasi. Ronde observasi hari Rabu, tanggal 14 Oktober, saat malam hari. Mohon diperhatikan waktu-waktunya untuk WIB itu dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, untuk WITA dari jam 7 malam sampai jam 10, dan Indonesia Timur dari jam 8 sampai jam 11 malam. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bu April tadi di awal, bahwa kita akan mengatur jadwalnya sebisa mungkin agar jangan sampai waktu Indonesia Timur sampai ke tengah malam. Jangan sampai mendekati jam 11 malam. Gitu ya. Nanti kami akan mempertimbangkan pengaturan jadwalnya. Oke? Nah, bagaimana aturan main di ronde observasi? Yang pertama, ini dilaksanakan Rabu, tadi sudah disampaikan. Lomba akan dilaksanakan sepenuhnya daring via Zoom. Oke? Nah, menjelang ronde observasi, tolong persiapkan alat peraga yang sebelumnya sudah dibuat, sehari sebelumnya di sesi workshop. Kemudian siapkan 10 lembar kertas HVS, bisa ukuran A4, bisa ukuran folio, kertas HVS biasa ya, yang warna putih itu. Kemudian siapkan spidol whiteboard, warna hitam atau warna biru, untuk menjawab soal. Oke ya. Kemudian ada kalkulator. Kalau teman-teman tidak merasa tidak perlu kalkulator juga tidak apa-apa, tapi silakan dipersiapkan. Kemudian seperti yang tercantum di aturan proctoring, bahwa teman-teman selama lomba itu diminta menyiapkan 2 gawai. Misalnya ya, satu adalah laptop untuk mengerjakan soal, satu lagi adalah handphone misalnya untuk mengawasi kondisi teman-teman. Jadi ada satu kamera di depan, seperti saya ini menghadap ke teman-teman menggunakan laptop, nanti kita akan mengerjakan soal di situ, satu kamera lagi ada di samping dengan jarak 1 sampai 1,2 meter. Tadi ada yang sempat bertanya ya, bagaimana kalau dua-duanya laptop? Ya silakan saja. Kalau ada ya, terserah, boleh laptop, boleh handphone. Kalau khawatir handphone baterainya ngedrop. Jadi yang satu kamera untuk kalian bekerja, satu lagi untuk memastikan bahwa teman-teman bekerja mandiri, tidak dibantu oleh orang lain. Nah, pastikan pencahayaan tempat kalian melakukan lomba itu cahayanya baik. Harus bisa terlihat wajah teman-teman, dan nanti kalau diminta untuk menjawab, terlihat jawabannya. Jangan di tempat yang gelap. Ya, jadi untuk lomba ini walaupun kita lakukan malam hari gitu, tolong cari tempat yang cukup terang. Nah, pastikan juga lokasi kalian, kondisi internetnya itu baik sepanjang lomba, tidak hanya untuk ronde observasi. Ya, karena tidak ada tambahan waktu. Ada aturan yang sudah di buku panduan yang sudah dibagikan oleh Puspresnas. Jadi jika ada kendala, misalnya mati listrik atau kendala jaringan internet, tidak ada tambahan waktu. Mohon perhatikan baik-baik. Nah, walaupun lomba kita mulai dari jam 18, tapi teman-teman diharapkan sudah siap 15 menit sebelumnya. Oke. Kondisi settingan di Zoom adalah kamera videonya menyala, tidak dicerminkan, tidak mirror, tidak terbalik kiri kanan, kemudian mikrofonnya tidak dinyalakan atau di-mute, ya, tidak dinyalakan. Berikutnya, nanti dalam 10 menit sebelum lomba dimulai, kan teman-teman masuk ke Zoom, sebelum lomba dimulai, teman-teman sudah masuk ke Zoom terlebih dahulu, nanti akan ada host yang memandu, mengingatkan lagi tentang pengaturan tata letak kamera, kemudian kalau teman-teman belum mengatur nama, akan diingatkan bahwa format namanya yang digunakan adalah nomor peserta diikuti dengan nama. Ya, jangan sampai terlupa. Nanti kalau sudah masuk waktunya lomba, peserta akan dibagi dalam 5 ruangan virtual. Akan terpisah ya. Dan lomba dilakukan selama 40 menit. Setiap dari kalian, setiap orang akan mempunyai waktu 40 menit.
Tadi kenapa waktunya panjang sekali, dari jam 6 sore sampai jam 9 malam? Karena kita akan bagi menjadi kelompok. Ya, ada yang melakukan ujian terlebih dahulu, ada yang ronde observasinya dapat sesi di belakang, tapi dalam menjawab soal, itu kira-kira totalnya hanya 40 menit waktu yang dibutuhkan ya. Nah, peserta nanti akan menjawab soal observasi dengan dua cara. Nanti akan ada instruksi dari juri. Yang pertama adalah menunjukkan alat peraga ke kamera. Misalnya, ini adalah alat peraga. Kemudian kalau diminta untuk menunjukkan, silakan tunjukkan menggunakan alat peraga. Ya, ini alat peraganya tunjukkan melalui kamera. Jika kurang dekat, nanti juri akan memberi informasi, peserta nomor sekian, tolong lebih dekat atau lebih jauh, atau bagaimana gitu ya. Kedua, peserta menjawab jawaban di atas kertas, kemudian ditunjuk kamera, contohnya seperti ini. Terlihat ya? Kira-kira seperti itu. Nanti akan ada penjelasan atau kita coba lebih lanjut saat workshop ya. Nah, penilaian oleh juri akan dilakukan secara langsung saat itu juga. Makanya pastikan kondisi pencahayaan baik, jangan sampai saat teman-teman memberikan jawaban, jawabannya tidak terbaca oleh juri. Nah, selama ronde ini akan direkam, jadi jangan khawatir kalau, wah nanti jurinya menilainya salah. Ini ada rekamannya, jadi kalau teman-teman merasa nanti hasil penilaiannya kok tidak sesuai seperti harapan saya ya, ada bukti rekamannya. Kita bisa lihat bersama ya. Kemudian, selama workshop ini, peserta tidak boleh keluar dari medan pandang kamera. Jadi selama 40 menit ini, lomba, mohon menahan diri untuk tidak keluar dari medan pandang kamera. Seperti yang tadi sudah disebutkan, jika ada kondisi gangguan internet atau listrik, tidak ada tambahan waktu. Jadi mohon kondisikan baik-baik. Ya. Nah, ini kira-kira timetable untuk ronde observasi. Saat pukul 17.35 WIB, ini saya cantumkan WIB ya, mohon diingat-ingat, 17.35 WIB, itu seluruh peserta itu mengakses ronde observasi di halaman KSN Puspesnas. Untuk apa? Pertama, untuk mengetahui jadwal dan pembagian kelompok. Nanti di sana akan ada tabel, ada nomor peserta, nama kalian, dan kalian akan masuk ke kelompok ronde observasi itu yang sesi yang jam berapa. Kebayang ya, nanti ada informasinya kalian masuk kelompok berapa, diharapkan masuk ke Zoom jam berapa. Oke? Nah, misalnya teman-teman ke bagian kelompok 1, maka kelompok 1 sudah masuk ke lobby, tautan ke Zoom ada di website KSN Puspesnas nantinya ya. Tinggal klik tautan di sana, kemudian masuk ke Zoom lobby untuk diatur-atur terlebih dahulu format nama, kamera. Kita ada sedikit briefing dulu di sana. Nanti pukul 18 tepat, waktu WIB, teman-teman akan dibagi ke dalam 5 ruangan virtual. Oke? Ada yang masuk ke ruang alfa, ruang beta, ruang gamma, dan seterusnya. Karena jumlah peserta ada 99, sehingga di setiap ruangan ini akan ada 5 peserta. Oke? 5 peserta masuk ruang alfa, 5 peserta masuk ruang beta, 5 peserta masuk ruang gamma, dan seterusnya. Itu untuk kelompok pertama. Total peserta di kelompok pertama adalah 25. Oke ya. Jika teman-teman mendapat kelompok 2, maka teman-teman masuk ke Zoom pukul 18.40. Jadi tidak perlu menunggu. Misalnya dari jam 17.35 WIB sudah tahu, oh saya masih nanti nih, saya masih kelompok 2 atau 3 atau 4, yang masuk ke Zoom-nya nanti saja. Ya, teman-teman bisa bebas, boleh sholat dulu atau melakukan kegiatan yang lain. Kelompok 2 kebagian masuk Zoom jam 18.40 dan lomba mulai jam 18.55. Kelompok 3 masuk ke Zoom jam 19.25 dan lomba 19.40. Kelompok 4 masuk ke Zoom 20.10 WIB, mulai lomba jam 20.25. Ya. Tadi kami sudah sampaikan, kami mempertimbangkan posisi zona waktu teman-teman semuanya, sehingga untuk waktu Indonesia Timur tidak akan kami berikan di kelompok paling akhir. Kira-kira begitu? Sudah cukup, Bu April? Oke, terima kasih
Pak Ervan atas penjelasannya. Oke, kita lihat di sini sudah banyak pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tadi juga sudah dijawab yang tentang observasi. Ada sisa waktu beberapa menit gitu ya, mungkin bisa dibahas tentang pertanyaannya. Untuk yang video dari Bu Luki tadi, yang narasinya Bu Luki, nanti akan kami minta narahubung dari PPN untuk meng-share ke kalian ya di WA Group. Kemudian lagi di sini oke ya, nanti yang menjawabnya yang berhubungan ya. Tadi ada koneksi jelek, tadi nanti ada apa? Video recording di Zoom ini nanti akan di-share juga ke kalian ya. Kemudian lagi, sebentar, saya pertanyaannya apa ya? Record untuk yang koneksinya jelek, di Ronde Teori tidak ada upload file. Tapi ada 7 sesi dan dibatasi waktu tiap sesi. Jadi uploadnya bagaimana? Kan nggak ada upload file. Jadi tidak ada yang di-upload, gitu ya jawabannya. Dijawab langsung di sistemnya. Yang teori, yang upload hanya untuk sesi analisis data. Pengawasan proctoring via Zoom diwajibkan untuk menggunakan smartphone atau boleh menggunakan laptop. Saya rasa bisa ya. Jadi di panduan juga ada. Bisa pakai smartphone, laptop, tablet. Yang penting dia menjadi proctoring Anda dan bukan untuk digunakan untuk menyelesaikan soal. Itu hanya untuk Zoom. Pengawasan. Jika kopas tabel dari Excel, oke, nanti yang bagian analisis data mungkin nanti Pak Iqbal yang nanti akan menjawab ya. Terus, mohon Pak Iqbal kalau ada bagian yang analisis data nanti mohon dijawab satu-satu ya. Pak Irfan sudah juga saya mohon. kumpulkan, Oke. sudah saya kumpulkan. Oke, nanti ya. Yang umum dulu. Kemudian browser itu harus browser tertentu atau boleh semua browser, nanti yang teori ya, nanti Pak Irfan. Smartphone to Zoom habis, baterai tengah ujian. Tadi Pak Irfan sudah menyampaikan di full kan baterainya. Kalau dari pengalaman itu untuk sekitar 4 jam itu kira-kira ya secara umum general tuh baterai habis sekitar 60%-an untuk 4 jam itu. Karena untuk Zoom pakai kamera. Jadi tolong di full kan nanti. Kalaupun seandainya harus dicas, mungkin dicasnya jangan dari awal karena nanti HP-nya panas. Jadi harap di full kan dulu 100% baterainya. Kemudian materi di-share ke grup WA. Oke, yang recordingnya ya. Scan boleh pakai HP ya. Sebentar ya. Ya soal kemudian mati lampu. Tadi udah dijawab ya, ada di panduan, ada di fakta integritas. Plot data, oke. Pak dapat power atau tulisan tangan atau dua-duanya nanti yang bagian teori, yang bagian Pak Iqbal ya. Maka Excel, yang panjang nih aja juga ya. Berapa jumlah gawai yang perlu disiapkan? Apakah soal yang diharuskan apakah ada soal yang di print itu yang nanti analisis data, apakah barang tambahan yang siapkan? Oke, tadi ya. Apakah menggunakan pixel ruler, bagian proses mekanisme round offset? Oke, tadi udah. Semua ujian diperbolehkan untuk minum? Boleh. Tidak boleh ke toilet. Apakah boleh mencetak soal analisis data ya? Kemudian workshop observasi, apakah mengenai teleskop? Oke, tadi sudah ya. Apakah nanti pengajian ronde observasi jaringan daerah kami masalah? Apakah ada penambahan waktu? Tadi juga sudah ada di jawabannya, ada di fakta integritas. Ronde teori kalau nanti membuat ilustrasi, bagaimana ya Bu? Oke Pak Bu. Ya nanti lihat aja soalnya. Intinya di ronde teori tidak ada fasilitas untuk mengupload file. Jadi kalau kalian mengupload pingin sekali mengupload file di ronde teori, walaupun tidak ada, terus diupload di analisis data, percuma gitu ya. Karena memang tidak ada upload file di
di ronde teori. Apakah persamaan pen tablet nanti ya? Jawabnya penggunaan MustFly, boleh tangan, boleh common device. Ibu Luki nanti ya bisa jawab. Login ke akun HP 1. Login ke akunnya di HP 1 sebagai pengawasan, satu lagi login di komputer untuk akses soal. Iya kan, Zoom-nya nanti di salah satu. Oh, maghrib, oke. Terus alatnya susah dicari, tadi udah dilihat ya alat-alatnya. Analisis data, kalau hujan tiba-tiba sinyal jelek pas observasi, oke, tadi ada jawabannya kali ya. Pembagian kelompok sudah, apakah workshop masuk dalam penilaian? Anda harus hadir. Apakah saat observasi nanti kita full depan kamera di dalam ruangan? Tadi udah dijawab ya. Dapat kelompok 1, oke, ada pengaturan waktu nanti dari mengenai apa masa ada salat maghrib atau isya nanti ya dari observasi. Untuk observasi bahkan menggunakan HP tadi sudah ada. Kemudian observasi akan dilakukan indoor tadi sudah ada. Apakah pembagian kelompok tadi sudah juga dijawab. Apakah wajib menggunakan seragam sekolah atau boleh menggantikannya dengan kemeja putih rapi? Seragamnya berada di asrama seperti saya, sedangkan posisi saat Mama di rumah, jadi tidak membawa seragam sekolah. Nggak ada beneran seragamnya. Coba masih ada sisa waktu untuk dijawab. PPT-nya dibagikan nanti recording, video recordingnya ya. Izin materi upload file analisis data, bagian prosesnya nanti dijawab ya. Untuk berbagi teori, pembagian waktunya bagaimana? Bersamaan ya, kalau teori itu. Jadi tadi jam 7 WIB, berarti di WITA bagaimana, di WIT bagaimana, itu mengikuti aja bersamaan. Jika HP tiba-tiba mati, bagaimana? Usahakan dia nggak boleh mati lah gitu pokoknya. Izin bertanya untuk alat dan bahan, bagaimana jika ada kekurangan bahan, nanti yang bagian observasi. Apabila HP digunakan untuk membuka Zoom, apakah nanti, sebentar nih susah. Ketika ingin mengupload jawaban Anda, HP-nya boleh digunakan? Oh ya oke, nanti ya dijawab. Link Zoom pengawasan di HP, bentar. Akan dibagi, link Zoom untuk pengawasan di HP, ya nanti akan dibagi dan juga akan dibagi dan juga nanti akan mungkin ada di website PPN nanti. Intinya yang paling utama nanti akan di-share yang pasti ya. Bisa ingin ke belakang ya, mau buang air nanti bisa ditahan bagaimana? Aduh, tegang kali ya. Jadi ketika mengerjakan soal langsung mules, coba dilatih supaya tidak mules tiba-tiba ya. Udah biasa ujian ya. Ujian sekolah kan sama ya. Jawabannya seperti itu intinya. Kemudian untuk sesi tanya jawab mungkin dapat dibagikan. Oke. Ini yang sesi tanya jawab sebentar. Ini bagikan atau tidak ya. Jadi kan ada di recording ya nanti, jadi bisa dilihat lagi untuk jawaban pertanyaan. Beda dengan ujian sekolah. Sebentar, saya kelewat ke atas. Untuk ronde observasi, kameranya tidak boleh mirror. Oke, nanti dijawab ya Pak Evan. Zoom ke WPPN di HP dan di login ke WPPN di HP dan di laptop. Oh maaf, kalau Zoom Kalau yang di HP proctoring itu kan Zoom-nya. Kalau yang di laptop untuk mengisi jawabannya, gitu ya. Mau bertanya untuk hardware, boleh membawa webcam terpisah yang dicolokkan ke komputer. Masuknya webcam ini untuk proctoring. Proctoring itu yang diawasi bukan wajah Anda. Jadi kalau ditaruh di komputer kan mukanya langsung kelihatan. Yang diinginkan proctoring itu situasi ketika mengerjakan soal. Jadi dari sisi kiri atau kanan Anda terlihat Anda sedang mengerjakan soal, di layar komputernya juga kelihatan sedang membuka apa gitu intinya ya.
Kalau webcamnya ditaruh di komputer, berarti komputernya beda lagi ya dengan yang dibuka untuk VPN-nya. Oh, diatur posisinya Bu biar kelihatan. Iya, oke. Menggunakan pen, oke nanti ya babak teori. Bisa kayaknya menggunakan pen. Tadi ya link Zoom nanti ada link untuk Zoom, ada link untuk VPN, ya. Gitu. Itu kan yang di Zoom, yang link Zoom berarti yang untuk sebagai proctoring yang di HP atau di smartphone atau di laptop atau tabletnya satu lagi yang tidak digunakan untuk mengisi. Oke, itu aja dulu ya. Kita lanjut ke pertanyaan penjawab pertanyaan yang analisis data. Silakan Pak Iqbal. Ya, terima kasih Bu April. Saya akan jawab yang pertanyaan terkait ronde analisis data. Ya, yang pertama dari Awang Sandi dan juga mungkin yang mirip-mirip ya. Kak, ya terima kasih Kakak. Jika kita bisa kopas tabel dari Excel atau Calc, apa berarti kita boleh membuka Excel? Ya, tadi Excel diperbolehkan seperti itu. Lalu untuk plot, apakah ini dari Stefani, ini kan masih terkait. Untuk plot, apakah memakai Excel, millimeter block atau HVS? Nanti akan diperintah untuk plot adalah manual di situ ya. Boleh pakai kertas millimeter block atau kertas HVS di situ. Gitu. Excel berguna untuk membantu perhitungan, tapi bukan berarti nanti kalian tinggal copy paste dari itu ya. Tapi intinya tadi yang sudah dijelaskan adalah step-stepnya dijelaskan dengan baik seperti itu. Oke, yang kedua Muhammad Zuhrufillah Arofif. Apakah scan boleh pakai HP? Ya, boleh. Nanti terkait dengan pertanyaan berikutnya, apakah apabila HP digunakan untuk membuka Zoom, apakah nanti ketika ingin mengupload jawaban analisis data, HP-nya digunakan untuk memfoto jawabannya? Boleh, tapi asal tampak dalam layar Zoom yang di notebooknya ya, gitu seperti itu. Ada berkasnya. Saya sarankan karena tidak diperbolehkan membuka WhatsApp web seperti itu, jadi pindahkan file lewat kabel atau lewat cara lain ke komputer seperti itu. Jadi ada pertanyaan terkait itu. Lalu untuk ronde analisis data boleh menggunakan Excel atau mengolah data atau harus ditulis dengan millimeter block, atau kalau bisa untuk plot nanti akan diminta menggunakan kertas karena yang dinilai adalah bagaimana kalian memplot sebuah data dengan baik seperti itu di kertas. Karena nanti di internasional kemarin yang di Global E-Competition Astrofisik juga analisis data adalah memplot dengan manual. Jadi tidak menggunakan Excel. Excel hanya untuk hitungan, mempermudah seperti itu. Kak, izin bertanya, upload file dapat berupa file Word, tulis tangan atau boleh dua-duanya? Boleh dua-duanya, silahkan. Untuk plot berarti juga boleh pakai Excel, tadi sudah dijawab. Upload file juga boleh dalam file Excel. Silahkan dalam file Excel, tapi tadi penjelasannya. Kadang kalau hanya di plot tabelnya tanpa perhitungan dan jawaban, kami tidak akan periksa seperti tanpa ada proses seperti itu. Permisi, saya mengumpulkan pertanyaan dari kawan-kawan saya. Oke, kawan lawan saya. Oke, dari Raha. Berapa jumlah gawe yang perlu disiapkan? Tadi udah dari Bu April. Tadi ada 2 ya, 1 notebook dan 1 handphone. Apakah ada soal yang harus diharuskan untuk di-print? Misalnya soal untuk melibatkan pengukuran panjang kertas. Tidak perlu. Bisa nanti dilakukan di layar atau nanti tidak memerlukan print di sana karena membutuhkan waktu panjang untuk memprint dan lain-lain. Jadi tidak butuh print. Apakah barang-barang tambahan yang harus kami siapkan seperti kertas polar dan millimeter block? Tadi tidak wajib. Boleh nanti memplot di kertas HVS atau di millimeter block juga silakan. Apakah boleh menggunakan pixel ruler untuk mengukur data? Ya, tapi nanti akan membuka web banyak ya, seperti itu ya. Tapi kalau yang bisa menggunakan silahkan saja, asal bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Silakan.
upload file, analisa data, proses transfernya tidak menggunakan tadi. Kalau bisa via kabel data saja untuk foto dan transfer datanya, transfer filenya. Oke, begitu. Anda butuh 3 perangkat, yang satu lagi untuk scan seperti itu. Ya, saran saya kalau misalnya tidak ada perangkat, hanya ada 2, hanya ada 1 HP. Kalau misalnya ada HP lain, silakan buat memfoto. Tapi kalau jika ada yang Zoom untuk yang proctoring bisa dipakai sementara, tapi lakukan di depan layar Zoom yang pengawasan yang utama, seperti itu. Oke, ada tambahan lagi pertanyaan. Untuk plot manual nanti hasil scan plotnya digabung dengan lembar jawaban atau bisa dipisah, digabung dalam bisa digabungkan dalam satu lembar, bisa nanti bisa PDF, bisa dalam PNG atau di zip seperti itu ya, bisa. iOS tidak bisa pakai USB, bagaimana? Terima kasih. Nah, itu teknisnya saya tidak tahu pakai apa yang Mac. Mungkin nanti Bu Luki bisa menjawab gitu ya. Mungkin itu untuk analisa data dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal. Ini ada yang ingin wawancara, bagaimana Bu? Oke, wawancara hanya di jadwal saja. Sebenarnya kami lebih prefer lebih mengacu ke jawaban kalian semua ya. Wawancara ada atau tidak itu belum bisa dipastikan, ya. Oke, satu lagi yang penting juga, kemungkinan besar nanti di tes teori dan analisis data akan kalian akan dibagi dalam breakout rooms, di mana nanti di setiap breakout rooms akan ada juri yang mengawasi kalian ya, gitu. Pembagiannya nanti diatur, ya itu. Oke, berikutnya kalau ada pertanyaan tentang teknis atau tentang teori ada tidak Pak? Pak Irfan, pertanyaan bisa lihat Pak Irfan? Atau tentang teknis IT-nya. Kalau menulis pakai yang iOS itu boleh-boleh aja ya. Nge-print soal udah tadi ya. Mungkin juga Bu Luki bisa ini. Atau Pak Irfan bisa menjawab, ada pertanyaan tentang teori. Sebentar, pertanyaannya tadi. Dan daftar pertanyaan saya nggak bisa menyimak. Oh iya, nggak bisa ya. Kalau ada yang terlewat, mohon diingatkan. Oke. Pertama tentang upload file, untuk teori sudah jelas ya, tidak ada upload file. Terus kalau mau menyampaikan gambar ilustrasi, saya jawab mudah-mudahan tidak perlu ya, begitu ya. Saya tidak bisa mengatakannya secara detail, walaupun ya bisa ngulik sebenarnya ya. Tapi intinya adalah jawab apa adanya dengan sarana yang ada. Kemudian untuk memperjelas saja tentang Zoom dengan soal begitu ya, intinya adalah Zoom ini akan memori dan juga daya yang lumayan menyedot ke gawai atau device atau komputer begitu. Demikian juga soal ini menggunakan browser, dan browser ini juga sampai taraf tertentu dengan keadaan hardware komputer yang mungkin sudah tua begitu, khawatirnya nanti memperlambat. Itulah alasannya judulnya slide tadi saya jelaskan, untuk mengantisipasi perlambatan dari browser, kurang respon dan seterusnya. Jadi Zoom dengan menjawab soal itu dipisah di 2 alat yang berbeda. Kombinasinya silahkan saja, walaupun rekomendasi terbaik dari kami sejauh yang kami ketahui adalah kerjakan soal yang ada di website itu dengan menggunakan laptop. Sangat disarankan laptop, bukan desktop.
jaga-jaga mati listrik PLN gitu. Kemudian Zoom itu dengan HP atau dengan ponsel pintar. Nanti seperti tadi Bu April sampaikan ada breakout room gitu. Nah, mungkin nanti linknya gimana caranya juga supaya itu tidak menyedot juga dengan sumber daya yang ada di smartphone gitu. Tapi biasanya selama ini dari pengalaman ujian-ujian nampaknya untuk menyalakan Zoom sekian jam itu masih bisa tahan. Tentang mati lampu, ya mati listrik maksudnya ya, mati listrik. Jadi itu sudah disampaikan saya kira tadi antisipasinya. Kemudian tentang tadi durasi ronde teori, kalau totalnya sudah disampaikan 4 jam, ya kira-kira kalau 7 soal secara rata-rata per soal itu 34 menit gitu ya. Tentu itu tergantung pada soalnya ya, ada yang uraiannya panjang dan seterusnya. Nah, pada intinya data kalian itu peserta profilnya kan cukup lengkap ya itemnya, sehingga ketika itu digunakan bisa digunakan untuk login ke website KSN dan kemudian dikenali akun tersebut atau data kalian itu untuk login ke Zoom yang kalian pasang di smartphone. Intinya sih seperti itu. Tidak lupa tolong baca buku panduan ya. Juri akan mengawasi di ronde apapun siapa kalian itu dengan identifikasi yang jelas, cara memberi nama ketika ikut Zoom itu, ketika masuk itu sudah ada di buku panduan ya. Jadi sebelum nama kalau tidak salah itu ada nomor ya, sekian digit. Kemudian tadi mungkin sama saja sih terkait dengan sifat alami kita, mungkin saya sarankan 4 jam itu ya seperti mengikuti ujian yang panjang begitu. Pengawasan proctoring itu kan tidak melihat ke wajah juga, melihat ke layar intinya begitu ya. Dan untuk kesehatan juga diatur saja, misalkan kalau posisi saya seperti ini, laptop di depan saya, ya tidak usah sungkan misalkan mengubah posisi mengerjakan soal di depan layar itu mungkin sesekali sambil misalkan jongkok begitu ya, misalkan begini, atau mungkin sambil berdiri. Yang penting kalian merasa bisa berupaya untuk mempertahankan kebugaran selama 4 jam itu ya, begitulah Olimpiade begitu ya. Saya kira itu yang saya catat, kecuali kalau ada item pertanyaan lain yang tidak sempat saya catat dan mungkin ada yang bisa disampaikan dari teman-teman juri, apalagi ya. Zoom ya. Oke, terima kasih Pak Irfan. Oke, tadi yang katanya nggak bawa kemeja sekolah ya, silakan pakai kemeja putih rapi ya. Kalau kelihatan jurinya pakai baju kaos saja, wah bisa ditegur ya. Silakan pakai baju kemeja putih yang rapi, yang itu khusus untuk yang seragam sekolahnya nggak dibawa ke rumah ya. Oke. Pertanyaan-pertanyaan karena berhubung waktunya singkat, pertanyaan kami kopas dulu ya. Kami simpan. Nanti insya Allah diusahakan dijawab jawabannya ke narahubung untuk di-share ke kalian semua ya. Saya copy dulu ya. Bu April boleh menambahkan? Oh iya, silakan Bu Luki. Baik, tadi ada banyak pertanyaan tentang penggunaan pen tablet atau misalnya pen. Sebenarnya tidak apa-apa ya. Jika memang nyaman menggunakan itu, boleh saja menggunakan pen tablet, ataupun misalnya seperti ya tablet yang untuk penulisan itu bisa. Jadi masih ada berbagai macam pen tablet ya. Ada yang bentuknya adalah tablet untuk menulis, atau kamu punya tablet seperti iPad atau tablet Android yang ada stilusnya, itu juga bisa. Namun tadi
disarankan ya kalian harus menggunakan gadget yang reliable gitu ya. Saran kami adalah menggunakan laptop. Jika misalnya menggunakan laptop, mau menuliskan persamaan bisa dengan kursor gitu ya, dengan mouse kalian tulis, atau tadi menggunakan tablet yang untuk memang penulisan tujuannya. Seperti itu. Jadi silakan saja. Nah, kemudian tadi ada yang punya kendala tentang MacBook ya. Sebenarnya MacBook itu bisa saja menggunakan transfer file dengan kabel, namun memang perlu adaptor ya. Jadi Mac itu punya adaptor. Jadi bisa kalian kalau punya adaptornya, sebenarnya kita tetap bisa memindahkan file, misalnya dari scanner atau dari HP kalian gitu ya, setelah difoto jawabannya, bisa saja pindahkan via kabel dengan adaptor gitu ya. Atau ada fitur AirDrop di MacBook. Fitur AirDrop ya, kalau kalian menggunakan iPhone lalu dengan MacBook itu ada fitur AirDrop, itu juga merupakan fitur untuk transfer file, jadi memindahkan dari iPhone ke MacBook ya. Ya, seperti itu. Atau mungkin cara lainnya Google Drive gitu ya. Jadi kalau kalian mengaktifkan sinkron Google Drive di handphone dengan di laptop, itu mungkin bisa juga untuk transfer file. Gitu. Tapi saran saya mungkin yang terbaik kalau kalian punya adaptor, kabel gitu ya. Nah itu mungkin adalah solusi yang paling baik. Nah ini barusan ada pertanyaan lagi ya. iPhone ke Windows kan? Dari iPhone ke Windows. Ya mungkin solusinya ya dengan menggunakan software pemindah file seperti Google Drive, seperti itu. Saya boleh komentar nggak di sini sedikit, Bu April? Oh, Pak Hakim. Ya, nggak, begini, saya mengingatkan anak-anak semua, technical meeting kita ini temanya adalah technical meeting dalam rangka melaksanakan KSN, ya, bukan briefing komputer, bukan penjelasan tentang IT. Ya, ini ada KSN Puspresnas yang sistemnya sudah established, sudah kalian alami waktu KSNP. Jadi sebenarnya mestinya jangan ada isu lagi tentang teknis-teknis gimana cara mindahin file dan lain sebagainya. Ya, kalian fokus pada mengerjakan KSN astronomi dengan cara yang paling efektif dan cara yang paling simple. KSNP didesain untuk kebanyakan siswa SMA yang paling common pakai laptop. Ya kan? Jadi kita mesti punya baseline yang sama. Semuanya pakai laptop. Kalau ada yang nyeleneh keluar dari situ, cari jalan sendiri. Bukan di sini tempatnya untuk konsultasi gimana mindahin file segala macam karena waktu kita terbatas loh. Lebih baik kalian mengerti benar ronde-ronde apa yang mau dilaksanakan, apa kebutuhannya, ya kan? Belum lagi nanti mesti ada workshop, itu lebih dipentingkan daripada sekedar ngomongin gimana mindahin file ke sana kemari. Karena banyak item yang lebih penting diomongin daripada sekedar main-main dengan IT-nya gitu ya. Jadi tolong pahami di situ, juri itu lebih baik ditanyakan masalah itu. Ya kan? Misalnya gimana cara melaksanakan ronde observasi sesuai dengan petunjuk yang baik. Ya tolong ya, arah diskusinya ke situ. Ya. Karena kita juga nggak nguasain semua jenis IT, apalagi kelihatan di sini bahwa kalian tuh macam-macam alat kalian pakai gitu di situ. Tapi mari kita sepakati bahwa ini desain KSN untuk peralatan yang paling modest, laptop, HP, that's it. Ya, kalau kalian mau mengambil cara yang khas, yaitu tanggung jawab kalian sendiri. Apakah pakai iOS, pakai apa segala macam itu tanggung jawab kalian sendiri. Ya, bukan kita pada posisi untuk mentolerir hal-hal seperti begitu. Jadi lakukan itu, IT mesti kuasai supaya efisien. Tapi di atas segalanya kuasai astronominya untuk mengerjakan olimpiade ya. Oke, saya rasa mungkin itu Bu April dari saya, pesan saya. Terima kasih. Baik Pak Hakim, terima kasih Pak Hakim. Oke, itu tadi udah dengar ya. Jadi yang kalau mengenai hal-hal yang teknis, tolong diatur sendiri karena gadgetnya, gawainya berbeda-beda dan harus lihat petunjuk soal ya.
seperti ada pertanyaan apakah upload penurunan dan sebagainya soal teori, nah itu lihat saja soal intinya teori tidak ada upload file. Oke ya, yang analisis data yang upload file. Oke ya. Berbeda dengan yang KSNP, intinya kalian harus membaca detail petunjuk soal ya. Oke. Oke, kira-kira tapi satu lagi Bu, tapi di satu sisi kita nggak membatasi kalian untuk pakai satu cara IT tertentu. Jadi tentu aja keuntungan KSN ini yang daring adalah bagi mereka yang bukan hanya menguasai astronomi dengan baik, tapi juga terampil menggunakan IT. Nah ini tantangan, ya. Jadi bagi mereka yang memang punya kemampuan IT lebih, ini keuntungan, ya kan? Dibandingkan bagi yang masih kurang kemampuan IT-nya, coba ditingkatkan, ya. Karena ternyata kemampuan pakai IT yang skill itu juga penting ya untuk memuluskan semua proses nantinya dalam waktu yang terbatas. Oke, saya rasa itu Bu. Oke. Ya, pertanyaan ditampung. Oke, demikian dulu ya. Kita akhiri dulu pertemuan technical meeting sore ini. Kita akan berjumpa lagi pada KSN dari tanggal 12, 13, seterusnya sampai tanggal 16 ya. Persiapkan diri kalian, sehat-sehat semua, supaya nanti bisa mengikuti dengan baik. Dan persiapkan segala yang diperlukan, termasuk gawai dan sebagainya tadi. Intinya persiapkan mental dan sebagainya, karena daring ya, sepenuhnya ada di tangan kalian gitu. Dan ingat, berprestasi di rumah, jujur itu juara. Oke. Mengingatkan foto bersama nanti ya. Foto bersama mengingatkan. Apa Pak? Foto bersama. Oke. Kalau dari PPN Narahubung boleh nanti foto bersama melakukannya? Bisa? Ibu April, saya ada fotonya, ada ya? Ada Pak. Ada Pak Yan, ada. Ganteng kok. Saya tidak bisa video Pak. Nah, itu bukan salah Bunda komputernya, Mandung. salah Pak Yayannya. Siswanya pada bisa semua kok ini. Oke, semuanya tolong videonya di-on-kan ya. Oke. Nah, semuanya on kamera ya. Nah sekarang sebentar lagi kita akan mengakhiri TM kita ya, technical meeting. Sebelumnya kita akan sesi foto bersama dulu. Mohon tolong kameranya di-on kan, karena ini ada 5 page ya kalau di saya. Jadi tetap wajah senyumnya tetap bertahan sampai dibilang selesai. Karena tidak tahu Anda ada di halaman yang mana. Ada yang fotonya gerhana matahari. Nah, baru kelihatan wajahnya. Chattingnya tolong di stop dulu, kasihan yang paling bawah mukanya. Chattingnya di stop dulu. Oke ya, silakan Mbak Vira yang akan baik. Ini. Ya. Saya hitung ya. Mbak Vira yang menghitung ya. Baik. Ya. Siap semuanya? 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua, ya. Slide kedua. Ada yang gelap, siapa ya? Ada yang tidak ada kameranya ini? Baca aja. 00332014559, wajahnya nggak kelihatan. Kakak sesuatu? Kakak ya namanya ya, tolong dinyalakan. Ya nggak apa, langsung mulai aja. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Udah? Ya, siap ya. 1, 2, 3. Halaman 4 ya. Oke. Slide keempat. Ini ada Juli yang nggak kelihatan wajahnya. Ini di Juli itu gambarnya
gelap banget, bisa di Halaman berapa? cahaya sedikit. Page 5? Halaman 4, Pak. Itu Juli. Nah, ada yang admit masuk. Oke, tapi kelihatan kok Juli. Oh, baik. Kepalanya jangan kelihatan setengah dong. Kepalanya kelihatan setengah. Dia, siapa itu namanya? Iya, oke. Coba kepalanya. Kameranya di ini ke muka yang benar. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir. Terakhir ada 2 yang nggak kelihatan wajahnya. Deva Ramadan. Salah satunya juri nih, kelihatan wajahnya. Bisa dinyalakan. Kalau Mas Deva itu ada 2 nama, jadi 1 memang nggak ada. Oh, 1 nggak ada. Baik. Sebelahnya? Sebelahnya nih siapa ya? 31252722. Ya udah. Bisa dinyalakan kameranya atau langsung saja ya? Yang nggak kelihatan hantu itu. Siap. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Keren ya. Oke, sebentar ya. Sudah selesai ya. Bentar ya, saya balik. Sebentar. Oke, kita akhiri dulu technical meeting hari ini, sore hari ini. Selamat sore, selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi di KSN nanti. Terima kasih atas kehadirannya dan sehat selalu. Oke, kita akhiri dulu ya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Pril.